kasih untuk pertanyaannya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Telak nih menurut saya. Karena apa? Ketika Mas Gibran bilang beliau ini adalah teladan saya, berarti Pak JK ini sebenarnya adalah orang yang teladan. Kalau orang itu sudah jadi teladan, harusnya jangan gampang marah-marah. Kenapa responnya begitu? Responnya harus marah-marah, harus nunjuk-nunjuk gitu loh. Kalau bisa ngomongnya harus gebrak-gebrak meja. Itu kan Mas Gibran lagi pegang mikrofon itu. Nah, mikrofon itu giniin. Nah gitu. Kalau ada yang ngajak berantem, mancing-mancing, ya harus kepancing. Harus ajak berantem balik gitu loh Mas Gibran. Apalagi yang nantang itu kakek-kakek tuir. Yang udah diintai-intai malaikat maut. Tancap gas aja Mas Gibran, jangan takut. Biar apa? Biar anak abah seneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang para pembenci Jokowi yang makin kelojotan. Setelah mendengar jawaban Gibran terkait pernyataan si Caplin beberapa waktu yang lalu yang mengklaim bahwa dirinya lah yang menjadikan Jokowi presiden. Mereka berharap Gibran akan marah begitu ya, sehingga mereka bisa dengan mudah memframing gitu kan, membuat framing dan narasi-narasi tertentu ya. Nggak tahunya jawaban Gibran sangat adem ya toh. Kata Gibran, si Caplin itu mentor saya. Ya kan, teladan kita, kurang lebih seperti itulah. Banyak sekali yang menilai itu adalah sebuah sindiran ya, yang berisi ledekan yang sangat memalukan. Menurut saya ya biarlah Caplin itu jadi panutan Gibran, gak masalah. Kalau saya mah ogah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik. Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua, dan ya saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK. Pak JK itu idola saya. Pak JK itu idola saya. Pak JK itu idola saya. Ya. Ya, seperti itulah jawaban Gibran ya. Nggak jauh beda dengan gaya Pak Jokowi berbicara dan menjawab begitu ya. Kalau Pak Jokowi kan menjawabnya, saya hanya orang kampung. Saya bukan siapa-siapa. Saya orang kampung, kan seperti itu. Nah, Gibran jawabannya ya senada gitu kan. Tapi menurut saya ini mengandung sebuah sindiran dan ledekan yang naudzubillahi min dzalik. Aduh, lanjut. Sudah lihat kan, Mas Gibran malah puji Pak JK yang katanya beliau ini adalah teladan saya. Beliau ini adalah idola saya. Gila sih. Memang tidak jauh ya dari cara Pak Jokowi. Tetapi kalau kalian tahu, yang disampaikan Mas Gibran itu mempunyai arti yang sangat-sangat dalam ya. Bahkan telak nih menurut saya.
Karena apa? Ketika Mas Gibran bilang beliau ini adalah teladan saya, berarti Pak JK ini sebenarnya adalah orang yang teladan. Kalau orang itu sudah jadi teladan, harusnya jangan gampang marah-marah, jangan gampang bikin panik, serta harusnya memberikan contoh yang baik. Karena kan teladan gitu loh. Gila memang strategi bicara Mas Gibran ini nggak ada lawan guys. Pelan tapi pasti bos. Lah iya, saya sependapat ya. Walaupun kalau ditanya, ya mungkin Gibran akan mengatakan, ya ini benar-benar itu pernyataan saya gitu, nggak ada maksud menyindir. Tetapi kan, ya namanya masyarakat ya kan, masyarakat ini kan mencoba-coba untuk menilai. Nah, ya toh, karena sangat sedih, gini loh, orang meminta maaf itu kalau bersalah. Misalnya nggak bersalah meminta maaf, itu kan sebetulnya menyindir. Hah? Terus, seperti barusan ini ya kan Jokowi dikata-katain seperti itu. Seharusnya kan Gibran marah. Kalau nggak marah berarti ya mungkin saja sedang ngeledek gitu. Lanjut. Guys, ini menarik. Pernyataan Wapres Gibran ketika ditanya oleh wartawan terkait posisi Pak Yusuf Kalla sekarang ini. Pak JK, kita tahu semua sudah melaporkan Rismon Sianipar di Mabes Polri. Dan Rismon Sianipar ini sudah diakuisisi oleh Pak Jokowi. Semula menyerang Pak Jokowi, sekarang bergabung bersama Pak Jokowi dan juga Pak Gibran. Setelah itu Pak JK meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Karena sudah terlalu lama ini, sudah banyak korban dari ketertutupan Pak Jokowi, ketidakmauan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Kalau itu ada. Yang ketiga kan, kita tahu semua, serangan sebagian termul terhadap Pak JK bertubi-tubi. Nah, Pak Gibran ditanya tentang itu tentu saja. Apa jawabnya? Pak JK itu idola saya, mentor saya. Singkatnya, putra sulung Pak Jokowi ini mengagumi Pak Yusuf Kalla. Tetapi apakah benar mengagumi atau hanya basa-basi? Nah ini, tolong jawab Pak Gibran atau teman-teman semua yang menjadi bagian dari termul utamanya lah. Karena kalau serius, kalau sungguh-sungguh pernyataan itu, maka bermakna 3. Pertama, Pak Gibran sebagai putra Pak Jokowi dan juga Wapres sekarang ini, datangi langsung, minta langsung ayahnya, minta langsung Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Gitu kan? Sesuai dengan permintaan Pak JK. Kalau Pak Gibran tidak melakukan itu berarti ini basa-basi saja atau bahkan ingin mempermainkan psikologi Pak JK. Kedua, Pak Gibran ini harus meminta Polri untuk segera menindaklanjuti pengaduan Pak Yusuf Kalla, memproses Rismon Sianipar. Bahkan kalau perlu minta juga ijazah asli Dr. Rismon Sianipar itu di Yamaguchi University. Kan ini sudah jadi bagian dari Pak Gibran, dari Pak Jokowi nih Pak Rismon ini kan. Gitu. Dan sekaligus juga meminta para termul yang begitu gencar menyerang Pak Yusuf Kalla sekarang ini untuk segera ditangkapi oleh polisi. Karena menjadi pemecah belah bangsa, provokator orang-orang itu. Yang ketiga, segera kumpulkan para termul agar bersama-sama Pak Gibran, karena Pak Gibran ini adalah mengidolakan Pak JK, maka kumpulkan para termul itu, hentikan serangan Anda pada Pak JK, dan jangan lagi jadi termul.
Kan sudah tidak berkuasa lagi Pak Jokowi, dan Pak Gibran juga ya masih terlalu prematur lah untuk dikatakan bisa jadi capres tahun 2029 nanti. Gitu ya. Ya, betul ya. Masih sangat prematur untuk menyebut Gibran itu akan menjadi capres tahun 2029 nanti ya. Karena menurut saya yang pasti jadi capres itu adalah putri mahkota, kan begitu ya. Putri mahkotamu itu, ya kan, yang saat ini menjadi ketua apa itu? Ketua nggak tahu lah ya, pokoknya nggak ada gunanya lah. Disuruh mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor, malah ngalor ngidul, ya kan? Iya. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan netizen barusan, itu hanya pada bagian bahwa pernyataan Gibran terkait apa namanya itu, ya terkait pernyataannya si Caplin itu adalah sebuah sindiran dan ledekan ya. Menurut saya itu saya sependapat, tetapi yang lain-lain yang disampaikan oleh netizen barusan saya kurang begitu sependapat, apalagi kita ketahui bersama ini orang merupakan kader partai Kebo ya. Aduh, lanjut. Aduh, Mas Gibran ini sok baik. Kenapa responnya begitu? Responnya harus marah-marah, harus nunjuk-nunjuk gitu loh. Kalau perlu balikin kata-katanya. Kemarin kan dia bilang, kalau Jokowi itu jadi presiden gara-gara saya. Ya balas aja. Kalau Pak JK itu gak bisa jadi wapres, kalau enggak presidennya bapak saya. Gitu dong. Kalau bisa ngomongnya harus gebrak-gebrak meja. Itu kan Mas Gibran lagi pegang mikrofon itu. Nah, mikrofon itu giniin. Nah gitu. Aduh, gimana nih Mas Gibran ini harus belajar marah-marah nih. Masa iya saya yang harus ajarin cara marah ke Mas Gibran? Ya harus bisa kepancing sendiri dong. Karena mereka itu, anak-anak Abah itu butuh Mas Gibran itu kepancing, tersulut emosi. Biar ada dramanya gitu loh. Apalagi kan kalian ini kan sama-sama wakil presiden. Nah seru itu kalau ada dramanya. Drama perbacotan antara mantan wakil presiden dengan wakil presiden yang sekarang. Pak JK sebagai perwakilan kaum tuir kadaluarsa. Dan Mas Gibran sebagai perwakilan anak-anak muda. Nah, adu bacot lah kalian di situ. Yang ketawa nanti anak-anak Abah. Ya seharusnya begitu ekspektasinya. Tapi kan zong. Mas Gibran malah jawabnya, Pak JK itu adalah idola saya, teladan kita semua. Aduh. Ya kalau gak bisa marah-marah, bisa kali jawabannya muter-muter kayak Abah Anis. Kalau responnya baik begini, ya gimana? Gak jadi dong dramanya. Jadi saran saya kepada Mas Gibran, nanti ke depannya kalau terjadi lagi hal-hal semacam ini dan ditanyai wartawan, Mas Gibran itu jawabannya harus marah-marah, menggebu-gebu gitu, menggelegar jawabannya. Kalau ada yang ngajak berantem, mancing-mancing, ya harus kepancing, harus ajak berantem balik gitu loh Mas Gibran. Apalagi yang nantang itu kakek-kakek tuir yang udah diintai-intai malaikat maut. Tancap gas aja Mas Gibran, jangan takut. Biar apa? Biar anak Abah seneng. Mereka ada hiburan. Tapi sayangnya ya nggak jadi deh. Nah itu makanya ya kan. Jadi ini pasti sekali banyak yang berharap ya jawaban Gibran itu tidak seperti ini gitu loh. Pasti banyak sekali yang berharap jawaban Gibran itu terpancing ya, sambil emosional. Agar anak Abah seneng, ya kan, anak Kebo seneng. Karena itu bisa menjadi materi untuk memframing. Oh ternyata wapres kita emosian gitu kan. Ternyata wapres kita tidak negarawan gitu loh. Jadi memang saran netizen barusan benar ya. Kalau kita itu dipancing, tunjukkan seolah-olah kita terpancing gitu loh. Padahal nggak kepancing sama sekali. Aduh. Lanjut. Mas Gibran itu anak baru. Mas Gibran itu darah dagingnya Pak Jokowi. Mas Gibran itu seorang wakil presiden. Tapi Mas Gibran mampu menahan emosi bola GSP. Mas Gibran sudah memberikan tanggapan. Bapak Jokowi sudah ngendikan memberikan tanggapan terkait beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla. Kalau melihat kondisi kayak gini, akhirnya kita kan jadi kasihan dengan
Pak Yusuf Kala dan pinisepo yang lain loh beliau ya. Kenapa? Karena ternyata Pak Jokowi menanggapi dengan santun. Mas Gibran justru lebih santun lagi, mengatakan mereka yang mohon maaf menyampaikan Pak Jokowi itu kayak gitu, itu bapaknya kandung Mas Gibran. Mas Gibran malah mengatakan Pak JK itu tokoh bangsa, Pak JK itu mentornya, Pak JK itu idolanya, sehingga kondisi menjadi adem, ayem, tentrem. Masyarakat ya seneng kalau melihatnya, pencilat-pencilat, wau gitu boleh ya. Amit boleh ya. Kalau kita perhatikan ya, Mas Gibran itu generasi muda, punya jabatan wakil presiden, berarti kan orang kedua di negeri ini. Tapi Mas Gibran memberikan tanggapan dengan tenang, membawa suasana kesejukan, atmosfer kedamaian. Nah mestinya mereka-mereka yang ada di sekitaran Penisepo mestinya kan juga bisa memberikan masukan untuk membawa keadaan ini menjadi yang lebih damai, lebih tenang, lebih ayem. Kan harusnya kan gitu. Enggak malah ya kan mesak nih kalau wong tua-tua kayak gitu, coba kan. Zaman sekarang ini kan berbeda dengan dulu ya, mohon maaf kalau zaman Soeharto, Soekarno, zaman siapa lagi, zaman Gus Dur, zaman Habibie, iya mungkin Pinispo ngomong gini langsung turun ke bawah sampai ke akar rumput, iya manut. Lah kalau sekarang di era digital yang seperti ini, di era transformasi teknologi informatika yang seperti ini, biar kendalikan anak-anak bangsa dengan kecanggihan mereka ber-IT. Nanti kalau ditanggapi tersinggung, merasa jadi orang tua nggak dihargai. Tapi pada sisi lain, yang Pinisepo juga menyampaikan yang seperti tersebut bisa jadi sudah nggak pas dengan dunia generasi-generasi sekarang gitu. Saya sih hormat ya dengan Mas Gibran gitu, dengan segala yang ada padanya dia tetap bisa mengontrol dan kalau menurut saya itu sudah luar biasa gitu. Coba orang tuanya dinyek, dietrek-etrek, dinistakan, dihina seperti itu. Mas Gibran itu anak baru. Mas Gibran itu darah dagingnya Pak Jokowi. Mas Gibran itu seorang wakil presiden. Tapi Mas Gibran mampu menahan emosi. Mas Gibran yang dikatakan anak ingusan, anak kemarin sore, anak apa itu bla 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 bla. Tapi Mas Gibran menunjukkan mampu mengontrol emosinya, mampu mengendalikan dirinya, mampu mengelola dan mengolah jiwanya. Ini merupakan satu kematangan tersendiri. Coba kalau perhatikan ya beliau ya, mereka-mereka yang mengklaim dirinya sebagai akademisi dengan berbagai gelar yang mungkin berderet-deret, tapi secara emosi, secara mental, secara kejiwaan, apabila mereka diberikan kekuasaan seperti Mas Gibran, apa mereka mampu untuk, ya mohon maaf, mengendalikan dirinya, untuk menahan emosinya, tatkala orang tua kandungnya itu diperlakukan seperti Pak Jokowi dan Mas Gibran ini. Coba mereka-mereka yang malang melintang di dunia kampus dengan berbagai teori yang dipelajarinya, setumpuk buku, literatur, pustaka yang mungkin sudah mereka lahap, mampu enggak? Maka disinilah hakikat kepemimpinan, disinilah hakikat mengemban amanah.
Bukan hanya sekedar pandai bernarasi dan tidak hanya sekedar pandai berteori. Ini permasalahannya, Mas Gibran itu wakil presiden dengan segala kewenangannya, orang tuanya dinistakan seperti itu. Mas Gibran justru memberikan warna tersendiri. Mas Gibran memberikan nilai-nilai kesejukan. Mas Gibran bisa membawa atmosfer kepada ketenangan dan kedamaian. Kalau kita nanti akan mengatakan bahwa ternyata orang-orang tua itu pada emosional, masa kalah tenang dengan Mas Gibran, nanti kan jadi tersinggung juga. Nah akhirnya kan bulet kayak gini. Sebenarnya yang dipermasalahkan ini menyangkut dengan kepentingan masyarakat enggak? Menyangkut dengan kebutuhan rakyat enggak? Menyangkut dengan hakikat hidup masyarakat enggak? Kan sebenarnya tidak ada masalah. Kalau memang mohon maaf ya mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, kenapa enggak kemarin-kemarin? JK ini kan juga pernah jadi wakil presiden. Megawati kan juga ya, bahkan sampai sekarang menjadi ketua umum partai. Saya rasa kita logis saja lah. Kita logis saja. Terus kalau kita itu memaksa-maksa seseorang untuk menunjukkan, itu kalau menurut saya sampai sekarang itu logika dan nurani saya mengatakan ini juga nggak bagus kalau menurut saya. Karena ini kalau dituruti kayak gini, maka setiap ada orang punya prasangka terhadap orang lain, maka pemaksaan itulah yang akan dilakukan. Ini coba diperhatikan. Perhatikan ya, coba kalau Pak Jokowi lepas kendali menunjukkan ijazahnya, maka cara-cara mereka untuk melakukan pembuktian dengan melakukan kayak gitu, ini akan jadi presiden buruk. Berkali-kali saya katakan, Indonesia bisa menjadi negara barbar lagi. Indonesia akan menggunakan hukum rimba. Indonesia akan menjadi jahiliyah lagi. Indonesia akan menjadi porak-poranda sistem hukumnya. Kenapa? Karena setiap orang punya prasangka dan kecurigaan, dia akan memaksakan kepada seseorang yang lain. Tolong ini diperhatikan. Jangan kita hanya asal kalau punya asli tunjukkan. Gak hanya sekecil itu, gak hanya sesederhana itu. Kan itu. Ini pada dipikirkan sampai ke sana enggak? Coba kalau di setiap desa nanti, setiap RT, tiap kecamatan ada yang kayak gitu. Indonesia bisa dibayangkan wablok pemaksaan kehendak untuk melakukan pembuktian tanpa melalui proses hukum, tanpa melalui proses pengadilan, tanpa melalui proses pembuktian yang diatur oleh aturan hukum. Ini coba diperhatikan. Itu boleh ya, pada di komen. Jadi tidak asal tokoh ngomong terus diikuti itu enggak. Sekarang zamannya sudah berbeda. Sekarang kahanan sudah lain. Anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil, masyarakat biasa yang di pelosok, yang di dusun-dusun, di desa-desa, di kebun-kebun pun sekarang sudah bisa mengakses informasi, sudah bisa mencari data, sudah bisa untuk mencari kebenaran. Jadi tidak hanya asal keluar dari mulut tokoh dianggap itu satu kebenaran. Enggak. Sekarang zamannya sudah berbeda. Ini yang harus kita pahami. Sebenarnya kita kasihan dengan generasi-generasi tua yang sekarang kayak gitu. Mau buat mabit kayak orang kebingungan itu. Ya memang dunianya sudah berubah. Kebingungan generasi tua menunjukkan ketidaksiapannya adanya transformasi regenerasi ini. Itu kalau menurut saya, mohon maaf kan. Oke, Bolo, tetap semangat, mantap, yes. Ya, begitulah ya komentarnya Pak Bolo ya mengenai sikap Mas Gibran katanya yang sangat santun, nambah bingung yang tuwek-tuwek. Kurang lebih seperti itulah
kesimpulan ya atau konklusi yang dapat saya sampaikan terkait pernyataan Pak Bolo yang hampir 10 menit barusan ya. Intinya seperti itu. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.